Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Okay, today, hari ini kita akan belajar tentang TOEFL. Kita lihat sini ada dua bagian, part A and part B. Oh, by the way, we are gonna learn about TOEFL ITP. Kita akan belajar tentang bahasan TOEFL ITP. Dan di sini kita akan membahas, we are gonna discuss about the part B, written expression, while maybe I would like to explain the part A in the other video structure. So we are gonna focus on the written expressions. Let's go. Okay, so what we are gonna do, apa yang akan kita lakukan, misi apa yang akan kita lakukan di part B ini, di written expressions. Written expression ini akan fokus dalam mencari kesalahan. Dalam sebuah kalimat ada A, B, C, D. Kita akan mencari sebuah kata, a word which is the incorrect one, yang salahnya gitu ya. Okay, next. So, these are the 5 supplement. Ini ada 5 suplemen dasar yang akan kita pelajari. Tidak semuanya akan kita pelajari pada video ini, tapi kita akan pelajari satu-satu saja. Kita akan mulai dari subject and verb agreement. Jadi 5 suplemen ini adalah 5 topik yang teman-teman harus kuasai agar bisa menjawab soal written expressions dengan mudah. Karena ya ruang lingkup dari si written expressions di TOEFL ITP ini ya kurang lebih 5 inilah ya. Oke, next. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah subject verb agreement. Mari kita ingat kembali. Oke. Di video yang lain, yaitu di structure part A, di structure itu ada bahasan tentang sama ya, sebuah kalimat efektif memiliki 2 jantung. Ini wajib ya, sebuah kewajiban dari sebuah kalimat itu harus memiliki 2 jantung, yaitu subjek dan 2 verb, wajib nih. Kalau tidak ada salah satunya, maka kalimat itu disebut tidak efektif. Makanya sekali lagi, kalimat efektif harus memiliki 2 jantung. Nah, di sini akan ada sedikit tambahan informasi bagi teman-teman. Tidak hanya sebuah kalimat yang efektif itu memiliki 2 jantung, tetapi sebuah kalimat efektif itu memiliki 2 jantung. Dan masing-masing jantungnya, yaitu subjek dan verb, harus sama-sama sesuai. Oke. Sama-sama harus cocok, satu sama lain harus cocok, subjek dengan verb harus cocok. Oke. Kalau kita analogikan seperti pulpen inilah ya, ini subjek, ini verbnya. Kalau subjeknya dan verbnya sama-sama sesuai, ya cocok gitu ya, nyambung. Kalau misalkan ini misalkan tutup spidol, ini pulpen, nggak bakal masuk. Nah kayak gitu ya, tidak cocok. Maka harus cocok satu sama lain. Seperti apa? Konsep dasarnya seperti ini, teman-teman. Jadi, apabila analoginya seperti ini, apabila subjeknya adalah singular itu artinya tunggal atau satu, maka verb dalam kalimat tersebut pun harus singular atau satu. Begitupun sebaliknya, apabila subjeknya plural atau jamak atau lebih dari satu, maka verb dalam kalimat tersebut pun harus plural atau jamak atau lebih dari satu. Kita coba lihat kalimatnya. The dog barks at night. Ada kata yang dimerahkan di sini adalah verbnya ya. Kita lihat subjeknya adalah the dog. The dog, seekor anjing. Di sini subjeknya satu, karena tidak ada s. Karena subjeknya satu, maka verb barks-nya harus pakai s. Ini adalah tenses simple present, di mana apabila subjeknya singular, maka verbnya harus menggunakan kata huruf akhiran s. Barks at night. Nah, kalimat kedua, the dogs bark at night. The dogs, kita lihat di sini ada subjek dogs, akhiran s, artinya anjingnya banyak. Bark at night, barknya nggak pakai s, ini simple present ya. Apabila subjeknya lebih dari satu,
Di sini bisa teridentifikasi dengan akhiran s di subjeknya, maka verbnya tidak pakai s. Seperti itu. Oke, masalahnya kadang kita tidak tahu apakah subjeknya tertentu itu singular atau plural. Bahkan kita tidak tahu mana subjeknya. Oke, next. Nah, mana sih subjeknya? Kita bisa mengidentifikasi mana itu subjeknya. Yang pertama, subjek utama itu biasanya terletak sebelum preposisi. Preposisi itu yang mana sih? Yang of, in, at, with, on itu adalah preposisi. Nah, kita coba lihat contoh-contoh berikut. The door to the rooms is locked. The door to the rooms is locked. Kita perhatikan dalam kalimat pertama ada kata to yang berarti merupakan sebuah preposisi. Nah, berdasarkan apa yang udah kita bicarakan sebelumnya, subjek utama ini terletak sebelum preposisi to. Sebelumnya apa? The door. Maka subjeknya adalah the door, bukan the rooms-nya. Kalau saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman, pernah saya membahas tentang prepositional phrase, frase yang dimulai dengan preposisi. Nah, ini sama lah ya. Artinya dia adalah hanya informasi tambahan, jebakan lah ya, bukan subjek sebenarnya. Jadi sekali lagi, subjek utama terletak sebelum preposisi. Oke, next sentence. The doors to the room are locked. The doors pakai s berarti plural, to the room ada preposisi menandakan bahwa subjek utamanya ada terletak sebelum preposisi, are locked. Verbnya adalah are. Kalau di atas itu is karena subjeknya tunggal. Ini are karena subjeknya plural atau jamak. The names pakai s berarti plural, are Q. The students s plural, study nggak pakai studies ya, berarti ini verb plural. Oke. Yang kedua, subjek utama terletak setelah expressions of quantity. Quantity itu apa? Ungkapan jumlah ya. All of sejumlah, most of, half itu setengah, some sebagian, part of sebagian gitu. Itu adalah expression of quantity. Nah, si subjek utama ini terletak setelah expression of quantity. Contoh, most of the meal. Kita lihat ada ungkapan quantity di sini, expression of quantity, most of, yang artinya meskipun di sini ada preposisi tapi kita kembali di sini ada expression of quantity. Most of the meal. Kita menemukan subjeknya setelah expression of quantity, ada kata most of the meal. Meal subjek utamanya kita tahu nih. Kita identifikasi ini ada singular atau plural. Singular karena nggak ada s. Artinya verbnya juga harus singular. Was delicious. Okay. All of the books sebanyak, are verb plural. Interesting. Okay, next. Yang ketiga adalah agreement setelah kata tertentu. Certain words selalu dianggap singular. Apa aja sih kata-kata tertentu di sini? Nah, kata-kata tertentu di sini adalah seperti anybody. Wait, I will pindah dulu gambarnya, oke? Anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, each dan every. Ini semua certain words ini merujuk pada subjek yang singular, teman-teman ingat ya. Semua certain words di sini selalu dianggap singular. Contoh nih. Everyone in the world needs love and respect. Everyone, semua orang di dunia, semua orang ini kan banyak banget. Semua orang di dunia ini berarti plural dong. Nah, tidak berlaku untuk itu ya, karena di sini dianggap certain words itu, ingat, selalu dianggap singular atau dianggap satu. Maka verbnya juga harus singular. Needs pakai s. No one here is afraid. Is pakai verb singular karena disertai dengan, diawali dengan certain word. Every student is special. That's it. Let's see. Now, okay, let's see the exercise. Nobody knows. Unfortunately, the exercise has already answered, but it's okay. Kita akan bahas ya kenapa nih.
jawabannya A, kenapa jawabannya B, kenapa jawabannya yang nomor 3 B juga. Nobody know when the process of paper making was invented. Kita harus ngeh nih, langsung ngeh. Ada kata nobody itu ada certain words, artinya selalu dianggap singular. Kenapa jawabannya A yang salah, no? Karena apa jawabannya yang no yang salah? Karena no ini untuk plural, nggak ada s, teman-teman ingat, simple present. Subjek singular berarti verbnya harus pakai s. Kalau subjeknya plural berarti verbnya tidak pakai s gitu ya. Oke, nomor 2. Some of the schools in Indonesia does not include English in their curriculum. Some of, ingat ini expression of quantity. Setelah expression of quantity kita mengetahui bahwa kata setelahnya itu pasti adalah subjek utama. The schools, walaupun di sini dimasukkan ke dalam opsi, tidak apa-apa, kita lihat saja dulu. Some of the schools, subjeknya pakai s, karena pakai s artinya jamak. Kita lihat ada das ini kan verb untuk singular tunggal, yang artinya yang salah adalah das. Harusnya verbnya adalah verb plural. Kenapa? Kita lihat lagi ke belakang, subjeknya adalah schools pakai s, jamak. Berarti do adalah verb untuk jamak. Oke. Dan yang terakhir adalah the rise of Generation Z slang words make people confused when communicating. The rise of Generation Z, kita lihat ada the rise of, nih teman-teman, ada of ya, ada kata of, preposisi, artinya sebelum preposisi itulah subjek utamanya. Yang mana? The rise-nya ada berapa? Ada 1. Oke. Ada 1. Artinya kita lihat ini, the rise of Generation Z slang words make people confused when communicating. Mana itu yang verbnya mana? Ada verbnya itu B, make itu untuk plural, yang harusnya adalah singular yang pakai s. Kenapa makes harusnya singular? Kita lihat ke belakang, subjeknya 1 sebelum preposisi. Oke. Subject and verb complete. That's all for today's video. Thank you very much for your attention. See you in the other video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.